Welcome to Dumasi guys. Kali ini ada tamu dari siapa yang nggak tahu. Kalau anak Bekasi, anak motor Bekasi pasti tahu. Paling ikonik di Bekasi nih. Ada. Motor warna begini. Siapa lagi kalau bukan Meisha? Thank you mas, thank you. Apa kabar mas? Thank you, baik banget. Alhamdulillah baik. Cuma jauh aja ke sini pak. Gue jauh ya. Tambun ke Cinere jauh. Beda pulau. Ada jauh. Tapi nggak apa, demi kalian berdua nggak apa. Jadi mas dalam acara kita ini sebenarnya konten apa sih? Coba jelasin gue dulu lah. Awalnya tuh kayak gimana gitu. Dibilang podcast juga enggak, lebih interview Ngobrol juga enggak. santuy ya. Ngobrol aja Ngobrol sih. aja. Jadi kita tanya-tanya, Bapak jawab gitu. Gue sempat nonton sih yang sama Tama deh kalau nggak salah waktu itu yang pertama. Udah lama itu. Ya ini ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol aja. Oke, siap. Ngobrol. Siap saya diintegrasi hari ini. Jadi karena Mas Michel datang hari ini, kita banyak pertanyaan buat Mas Michel. Oke. Tapi kita belum bahas motor ini, kita bahas dulu Mas Perjalanan awal modif motor, awal main motor lah ya. Main dan modif. Main dan modif lah ya. Itu kapan? Jadi tahun dan motor. Oke, jadi awalnya itu gua punya motor sendiri ya. Punya motor sendiri tuh awal banget pas gua awal-awal kerja ya. Awal kerja tuh gua tahun sekitar 2013. Jadi gua lulus SMA langsung kerja. Nah, di kerja gua sambil kuliah di situ. Oh. Iya, jadi pas awal gua kerja, gua kredit motor. Motor itu masih Scoopy. Ya, Honda Scoopy. Honda Scoopy sekitar 3 sampai 4 tahun. Temen bokap gua ada yang BU nih. Iya, BU. Dia mau over credit NMAX waktu itu. Di situ gue nggak mau. Awalnya gue nggak mau karena apa? Karena gue nggak mau doang ada tanggungan lagi. Iya. Motornya udah selesai nih. Gue udah mau menikmati. Tapi harus kredit baru lagi nih. Ibaratnya kayak gitu kan. Ya udahlah. Tapi bokap gue, udahlah nggak apa-apa. Biar upgrade, biar lebih enak lagi kan. Gue Bekasi Cikarang waktu itu kerja ya. Iya, pakai NMAX lebih enak sih. Iya. Pasti pakai NMAX lebih enak dong. Iya. Ya udah jadinya ya udahlah gue pakai gitu kan. Di situ pakai NMAX berarti sekitar tahun 2017 awal lah. 2017. Ya 2017 awal pakai NMAX. Nah di situ cek Instagram lah, cek Instagram, namanya dulu kan sosial media booming ya. Iya. Gua awal banget kenal dunia permotoran. Yang kenapa suka dunia permotoran ya karena foto-fotonya aja lah. Iya. Ya foto itu pertama kali kenal Samuel Ome. Doyong. Iya, Doyong. Nah, Samuelnya dia kan dulu awal banget dia suka foto-foto ya. Iya. Nah, itu gua dari situlah NMAX. Baru di situ mulai modif, mulai ketemu teman-teman yang lain, mulai modif. Iya. Ya adalah ketemu salah satu bengkel di Bekasi yang masih gua pakai sekarang nih. Si SBM ini. Tapi SBM dulu jarang banget jual part aksesoris. Oh. Jadi cuma nyari online aja. Online. Dulu itu aja gua sampai nggak tahu nih ini tuh namanya apa sih nih. Ini gua nggak tahu nih. Fluid tank. Iya, si fluid tank. Ini tuh kenapa rem ini ada tabung-tabungnya ini. Iya, nah gua nanya tuh di situ namanya ini apa sih sebenarnya gitu loh. Ternyata Mas Rem kan. Mas Rem ada tabungnya gitu kan. Kenapa harus diganti kan awal emang udah ada tabungnya kan. Ternyata kalau yang akselerator radial kan lebih enak. Iya. Gitu. Nah, di situ zaman NMAX mulailah modif, modif segalanya. Iya, keracunan. Pokoknya dulu masih Mas gua ikut kayak komunitas gitu. Sebenarnya bukan komunitas, cuma tim-timan gitulah. Iya, masih ikut tim-timan. Di situ ya mulai namanya tim kan racun sana, racun sini. Ya udah di situ ya udahlah. Mulailah kayak misalnya diracunin shock, diracunin repaint, diracunin windshield, diracunin. Dulu tuh gua ya tidak menutup kemungkinan ya. Awal-awal pasti modifan gua alay lah. Jadi gua dulu awal tuh mana pasti. Iya, alay tuh modifan gua kayak pro boltnya banyak. Iya. Kayak black diamond yang buat di cover knalpot gitu kan. Ya lucu lah. Kalau di flashback lucu lah gitu kan. Nah, di situ NMAX udah mulai ngerti modif simple elegan, mulai pindah tuh. Karena ngelihat kiblatnya waktu itu ke Bandung. Zamannya Thomas Yahya. Kalau Thomas Yahya itu. NMAX-nya Thomas Yahya. Nah, itu kan dia emang booming banget kan dengan gaya modif dia yang seperti itu kan, yang simple banget pakai bar end, windshieldnya diganti yang kayak Ochito gitu. Nah, di situ gua mulai tuh kayak ngikut NMAX lah. Jadinya kan NMAX yang coklat itu loh, yang brownie ya, panggilan brownie. Itu gua terinspirasi juga dari mobil lah ya. Pokoknya all of bike gue ini, motor gue ini pasti warnanya yang gue ambil dari Stance Nation. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau rekomendasi warna ya menurut gue di Instagram itu Stance Nation tuh oke banget lah. Mobil ya. Instagram mobil tuh oke banget. Nah, zaman NMAX gue repaint ke Brownie kan. Iya, Brownie itu ada inspirasi, ntar kalau ada fotonya gue kasih juga lah ya. Itu mobil Evo 9 kalau nggak salah waktu itu. Mobilnya Evo 9.
si warnanya coklat gitu. Nah gue aplikasikan. Coklat-coklat kayak ini dong, kayak Travis Scott. Iya gitu-gitu lah. Kayak Travis Scott gitu. Coklat-coklat kayak gitu. Udah zaman NMAX. Makainya kalau nggak salah 2 tahunan lah ya. 2 tahun. Iya 2 tahunan. 2017 ke 2019. 2019 awal. Gue keracun kan sama X-Max. Oh, keracun namanya. Iya. X-Max tuh keren gitu loh, maksudnya nyaman, gede, Ini kece. gede. Nah ya kayak dia lah. Kayak motor dia lah gitu kan. Awal-awal keluar juga X-Max ya? Iya, X-Max tuh 2017 awal keluar. Iya. Iya sih. Gua dapet 2019 kan. Itu dapat second juga tahun 2017. Gua ngambil. Iya, gua ngambil di daerah. Nah, waktu itu ya daerah Kemang Galaksi situ atau Jatiwaringin, Jati Asih lupa gua. Itu gua ngambil ya lumayan murah harganya karena si keluarga ini itu motor bokapnya udah nggak ada, udah meninggal. Jadi nyokapnya mau udah cepat jual cepat aja, jadi gue dapet nih si X-Max ini warna putih. Ya udah modif itu modif ringan-ringan aja sih, kayak Orleans-nya gue pindahin dari NMAX ke X-Max, kan bisa ya pakai Iya Orleans bisa NMAX. sih, plug and play. Iya walaupun dia lebih ceper, emang gue carinya kayak gitu sih, lebih ceper. NMAX, Orleans-nya gue pindahin, gue kasih master rem, gue ganti windshield, gue ganti spion-spion kayak Thailand gitu. Ya gue di situ bisa gue bilang masih banyak yang kurang, cuma menurut gue untuk harian dan simple itu udah cukup gitu loh. Oh, iya. Kurang waktu itu kalau nggak salah jok sama knalpot gue doang. Ya udah di Ya situ. udahlah. Ya udahlah. X-Max kan. Gue di situ berpikiran masa punya motor yang udah lumayan besar ya cc-nya 250, matic dan nyaman. Masa nggak touring sih gitu kan. Masa nggak touring, Gitu kan, iya gua sih, mikir, nyaman banget iya. kan, jalan jauh. Masa nggak touring, ketemulah sama teman kantor, memang dia suka touring banget. Kenalan lah gue sama temennya yang ya akrab gue sekarang yang Mas Eko. Ya sama Mas Eko. Di situ gue sama Mas Eko, gue ngajak Bila waktu itu Hamin 5 sebelum Lebaran tahun 2019. Ayo Mas, Jogja. Kan dia memang punya agenda ya, setiap Lebaran dia punya agenda. Si Mas Eko ini ya, dia suka banget touring sendiri pun jadi kasarannya. Iya. Dia ke Bali aja, jalan ya? ya ke Bali aja sendiri cuy. Buset. Nyalinya mantep deh. Parah. Mas Eko kalau nonton parah Mas Eko tuh parah. Nyalinya gila gitu. Nyalinya. Nah di situ gue kenal sama Mas Eko, gue ngomong lah sama bokap nyokap gue bilang gue mau touring puasa itu kan, itu H-5 sebelum Lebaran. Kata dia ya udah tapi hati-hati, kan gue udah pacaran sama Sarah juga ya yang jadi bini gue sekarang nih. Ya sama Sarah juga, dia ngasih tahu nih kalau lu mau touring lu harus punya jaket yang benar. Dulu nggak ada kepikiran kayak punya beli apparel gitu loh Pak. Iya, wear pack gitu Iya. ya, wear pack atasan Iya. gitu kan. Nggak kepikiran loh Pak. Jadi yang penting helm aja udah cukup, gue mikirnya gitu. Sama sarung tangan juga sarung tangan yang KW-KW lah yang di Pakai Tokopedia hoodie banyak gitu ya. pakai hoodie. Dan di situ dia bilang kalau lu mau touring jauh, ya lu harus benar. iya harus pakai benar gitu, harus pakai yang proper, beli jaket proper, beli sarung tangan proper. Ya akhirnya gue waktu itu beli jaket Aichi sekitar 3 jutaan lah gitu. Gue lupa tipenya apa. Ada protector ya? Ada sini. Di Sini, bahu. sama belakang ada. Lengkap lah ya. Lengkap. Celana mah ya masih pakai celana biasa aja. Di situ touring dari hari pertama gue kan finishnya Pangandaran. Finish Pangandaran kan udah jauh juga ya. Pangandaran. Awalnya tuh gue sama Bila karena belum pernah touring jauh ya. Gue di jalan tuh kayak namanya masih semangat ya Mas ya. Nyampe Bandung itu gue ngomong sama Mas Eko, ngomong sama Bila, Mas, kayaknya kita langsung Jogja aja deh Mas gitu dengan sombongnya gitu loh. Karena ngerasa kayaknya deket nih gitu kan. Jogja aja nih Mas. Kata Mas Eko, oh ya udah gitu nggak. Ya udah kalau mau kayak gitu kan. Jalan lah. Ternyata dari Jakarta Bandung kan udah 3 jam ya. Bandung ke Pangandaran aja belum nyampe kan 4 jam ya. Itu paling cepet tuh. Di pertengahan jalan sekitar 3 jam jalan, sekitar jam 12 siang gue lapar tuh. Gue ngomong Mas Eko, Mas berhenti Mas makan. Nah ini tips lagi. Ternyata kalau Mas Eko itu dia jarang suka makan berat kalau lagi touring karena ngantuk Pak. Iya. Nah, Iya sih. gue kan feeling gue, ya gue kalau nggak makan gue masuk angin. Iya sih. Gue naik motor Iya. jauh nih, gue nggak makan gue masuk angin. Nggak Mas, berhenti makan. Ya udah akhirnya berhenti makan. Gue lupa nama daerahnya mana. Nah di situ gue nanya Mas Eko kan, Mas berapa jauh lagi Mas gitu kan. Gue udah capek banget coy, udah 6 jam coy. Mas berapa jauh lagi? Ya kalau ke Jogja masih 8 jam lah. Wah anjir Mas. Udahlah nggak usah Pangandaran aja. Mas Eko ketawa di situ kan. Lagian gue baru pertama kali touring, banyak gaya ngerti nggak sih lo? Iya. Udah Mas nggak usah Mas, ya udah akhirnya Pangandaran 2 hari coy. Itu gue nginep di Pangandaran 2 hari padahal. 2 hari nginep 2 hari, besok paginya start jam 8 pagi lah. Ke Jogja lewat Dendels. Yang terakhir gue ingat hanya
gue makan cendol, gue titipin gue foto, gue kirim ke grup keluarga. Habis makan cendol, 15 menit kemudian gue mampir di pom bensin. Pom bensin si Bila pengen buang air kecil kan, gue juga buang air kecil. Nah di situ gue udah skip, nggak inget apa-apa. Ingatnya jam 6:30 malam. Gue pokoknya bangun, gue liat di samping kanan gue, ih anjir helm gue udah hancur nih gitu. Gue ngeliat kan namanya pick up kan belakangnya ada kacanya ya mas. Oh iya. Gue di belakang, wah anjir coy, X-Max gue hancur cuy, gitu. Ternyata gue nggak ingat sama sekali. nggak inget gue. Pokoknya kejadian 1:30, gue sadar jam 6:30 malam cuy. Tapi kata Mas Eko sama Bila, gue sadar cuy. Gue melek, gue ngobrol, tapi setiap setengah jam selalu nanya pertanyaan yang sama, ngerti nggak lu? Shock. Iya kayak shock. gue di mana, gue sama siapa, gue kecelakaannya gimana, dan gue orang yang gue tabrak gimana. Selalu nanya itu cuy setiap setengah jam. Tapi Mas Eko ya setelah gue kecelakaan, kata dia, gue tuh kan nabrak orang, motor gue mental nabrak saung pinggiran gitu kan, nabrak saung pinggiran, saungnya hancur, guanya sadar, guanya katanya tiduran di jalan, Mas Eko nggak berani bangunin gue, takut gue kenapa-napa dong. Ternyata gue bangun sendiri bro. Gue bangun sendiri, iya duduk sendiri gue di pinggiran jalan, gue buka helm sendiri. Cuman itu lu nggak sadar? Nggak sadar, nggak tahu apa-apa gue. Tapi alhamdulillah karena beli jaket itu kan jaket gue bolong sini. Karena bolong parah, taichi gue bolong itu baru 2 hari cuy. Beli mahal bolong anjir. Tapi kebukti kan? Cuma terbukti. Untung gue pakai full face juga, waktu itu pakai arai. Nah ini jadi salah satu pertimbangan gue, kenapa gue pakai arai sampai sekarang. Karena gue udah ngebuktiin sendiri gitu. Sini bolong, arainya parah. Ternyata kan ini gue dijahit nih sebelah sini. Karena gue ini tips juga, karena gue pakai helmnya nggak kenceng pak. Gue sisain 3 jari. Karena gue mikirnya biar longgar. Ternyata itu pas gue jatuh, nyeret ke atas. Roda keangkat gitu iya, ya. dederingnya makan ini gue gitu. Setelah kejadian itu, nyokap gue kan nyusulin ya sama pacar gue kan, sama si Sarah. Nyusulin. Ini kocak sih ya. Gimana ya? Itu banyak banget temen Jogja. Ada temen gue dari Blitar nyamperin juga cuy. Karena emang kita pengen touring bareng gitu. Iya, ternyata kecelakaan kan ketemu di Jogja. Gue ketemu nyokap gue peluk nyokap gue peluk pacar gue, dan hal yang pertama yang paling gue tanyain apa deh? Ini goblok sih, gue nanya, Mi, helm kakak gimana? Gue ngomong gitu bro. Karena gue beli helm mahal sendiri kan, pakai duit sendiri. Itu helm gue waktu itu gue beli masih 6 juta lah, area 5 second kan. Gue nanya gitu, Mi, helm kakak gimana? Nah nyokap gue bilang, udah nggak apa-apa, ntar beli lagi. Karena masih panik kan. Giliran gue udah sembuh, gue nanya helm, nggak ada helm. Anjir ya. Emang yang penyakit anak motor tuh helm selalu paling dijaga. Iya anjir. Helm tuh selalu paling dijaga. Padahal helm itu yang melindungi kepala kan. Kasarannya kalau misalnya lecet dia jatuh ya udah nggak punya kepala lu dipakai. nggak Iya, lecet. yang penting kepala lu nggak kenapa gitu. Tapi hal pertama yang gue tanyain tuh itu. Nah nyokap gue ya udah kayak gitu kan. Nah di titik itu gue langsung mikir, kayaknya kalau gue mau main motor lagi, gue touring jauh, gue nggak bisa nih gue touring kayak gini gitu. Ya gue lebih baik towing lah, terserah orang mau ngomong apa, yang penting gue aman dan gue tetap bisa menikmati motoran gue gitu. Karena masih ada rasa trauma berarti lo ya? parah. Gue sampai sekarang kalau misalnya diajak touring ke Jogja, awalnya nggak mau. Sekarang udah mulai 50-50 nih. 50-50 karena gue penasaran tempat kejadian gue di mana sih? Iya sih. Itu awal penasaran gue gitu loh. Tempat kejadian gue di mana sih gitu loh. Tapi gue tetap masih kayak kayaknya enggak deh, gue nggak perlu tahu tempat itulah. Jadi biar gue udah lupa aja gitu loh. Masa lalu Iya. gitu ya. Iya. Nah, X-Max dalam keadaan hancur, gue jual barulah ngambil Aerox ini. Lu turun ke Aerox berarti nih? Iya, karena pas X-Max dijual kan dapatnya harga Aerox baru ya. Oh iya sih. Iya, karena kan gue jual hancur kan. Hancur, Dapatnya tuh soalnya. harga Aerox baru. Ya udahlah. Kenapa gue milih Aerox ya? Karena Lexi menurut gue kekecilan waktu itu. Gue nggak mau pakai Lexi karena takut kekecilan. NMAX sudah pernah kan. X-Max nggak mungkin dong, duitnya nggak ada lagi. Iya. Kayaknya Aerox doang nih belum pernah. Ya udah gue ngambil Aerox. Tapi ya beruntung aja jadi kayak sekarang gitu loh. Perjalanannya ya gitulah. Perjalanan udah berasa. Iyalah. Oke, mantep Aerox. Jadi- Lu keren juga nih gue lihat-lihat nih ya. Gila. Modifannya mantep banget nih. Apa aja nih yang udah diganti nih sama lu nih? Sebenarnya yang diganti ya lumayan banyak ya. Pokoknya kan gue orangnya agak detail ya. Jadi setiap apa yang diganti pasti kan gue data. Oh, lu data. Iya, pokoknya intinya banyak lah. Kalau misalnya mau detail ya bisa lihat YouTube gue lah ya di video Oh, iya, 13. Jangan lupa di-subscribe. Iya, thank you. Nah di YouTube gue itu udah detail lah modifannya apa aja. Kalau yang kalian bisa lihat ya mungkin yang dilihat selewat mata kan
kelihatan hampir semuanya diganti ya. Padahal kan mesinnya juga masih standar-standar aja. Gitu. Oh lu nggak main mesin? Enggak. Sampai sekarang gue masih mesin gue standar karena Sampai CVT nggak main juga. CVT main dong. Kalau misalnya mesin gue mikir nggak mau karena gue nggak mau ribet sama diri gue sendiri gitu sih. Ini gue sendiri ya, ini pikiran gue. Orang kan beda-beda. Menurut gue kalau misalnya mesin ya gue agak ngabisin waktu di bengkel aja, harus bolak-balik gitu. Iya sih emang. Waktunya yang rada susah. Betul, ya? apalagi gue kerja kan. Iya, kalau saya udah berkarir. Iya. Lagi punya bini sekarang. Apalagi punya bini, benar. Dia berkarir punya bini. Hobi terancam. Tapi hobi terancam nggak tuh hobi? Kalau kan gue baru nikah kan 3 minggu lah ya. Udah hampir sebulan lah. Tanggal 4 besok baru sebulan kan gue nikah. Ya gue dari awal pacaran sampai sekarang kan gue pacaran udah hampir 4 tahunan lah ya. Dari awal pacaran sampai sekarang ya santai-santai aja. Beda lah pacaran ketika gue zaman SMA dulu yang memang dilarang-larang sama yang sekarang pacaran dalam dewasa ya beda sih. Jadi ya udah saling support aja, dia punya hobi gue support, gue punya hobi ya dia support. Asal uang belanja jangan jomplang ke motor. Betul. Apa jomplang ke motor kayak Uang dapur ngebul, gue beliin Ohlins ya itu masalah. ngajak berantem. Kebiasaan. Gitulah. Sedikit cerita tentang dunia permotoran gue yang memang dari 2017 itu masih baru lah, Pak. Masih baru lah, Pak. Belum Sama, Pak. Suhu-suhu lah. Gua sama dia juga ini nggak lama kita. Gitu lah, Pak. Iya. Jadi karena kita tahu kan lu dapet warna dari Stand Station. Iya. Tapi inspirasi modif Iya, inspirasi modif lu nih, keren banget. kayak lu Ohlins, kayak lu pakai Inspirasi velg. modif ya. Dari awal itu kan mungkin kalau ada yang ngikutin gue dari zaman NMAX ya. Dari zaman yang alay ini, gue kan move ke yang namanya simple elegan ya. Iya. Gue pokoknya ya alhamdulillah banget selera modif gue ini diterima lah. Banyak yang suka dan banyak diterima lah. Jadi awalnya itu memang simple elegan dan ya memang ini gue pengennya ya simple elegan gitu loh. Simple elegan. Ya inspirasinya kalau warna ya tadi gue bilang Stand Station. Kalau misalnya velg ya gue ngikutin juga Stand Station karena kan tripis mobil itu kan udah kelihatan ya, lipsnya pasti Chrome. bukan chrome, polish pasti kan? Polish. Iya kan? Lipsnya pasti polish kan? Nah gue inspirasi dari sana. Sebenarnya polish ini udah terkenal dari tahun 2017 sih kata teman-teman gue yang memang udah anak motor lama Pak. Jadi zaman dulu tuh memang polish. Oh, zaman dulu Iya, terkenalnya polish. Sekarang udah mulai hilang ya gue polish lagi juga gitu. Jadi gue mikir body motor ini kena polish tuh kayaknya cocok, ternyata bener cocok kan. Intinya ya gue ambil simple elegan aja, gue nggak mau ribet-ribet. Ya awalnya kan pada bilang, Mas tromolnya gantiin cakram, baut-bautnya gantiin probolt gitu kan. Cuma gue awalnya gue nggak mau, sekarang udah mulai nih. Tapi gue tipis-tipis doang, nggak semuanya gue ganti probolt gitu. Jadi memang ada bagian yang memang menurut gue harus diganti dan ada yang memang enggak gitu. Jadi karena kan kalau semuanya probolt juga menurut gue agak kurang ya. Jadi lebih low profile lah. Iya, ya. maksudnya lebih rame gitu kan gue kurang terlalu suka juga gitu. Jadi ya memang ya tergantung mood aja sih. Misal lagi di rumah, lagi gabut, gue ngeliatin motor gue di garasi, apa aja yang harus kayaknya ini perlu ini nih, kayaknya ini perlu ini. Iya, tambahin apa lagi nih gitu. Iya. Cuma kalau untuk sekarang gue sih menurut gue ya masih belum ya buat ganti konsep ya. Belum ganti konsep. Iya, belum. Kayaknya gue masih demen yang ini, kalau memang ganti konsep mendingan nambah sih gitu. Nambah, iya. Karena kan ciri khas itu susah dicari ya. Iya, ciri khas. Iya, kalau misalnya orang bosan ya udah itu preferensi orang lah kalau memang dia bosan. Iya. Gue lebih baik ya udahlah kayaknya kalau misalnya ada rezeki mendingan nambah aja gitu. Gitu, Bro. Nambahnya apa nih X-Max? Iya, nambahnya apa nih? Nambahnya gue pengennya balik ke X-Max lagi sih. Balik ke Cuma X-Max lagi. cuma kan kalau misalnya gue kan demen foto orangnya ya. Buat gue ya. Tukeran sama ini. Enggak. Ya gue kan demen foto orangnya. Gue tuh pengen kayak ZX25 gitu lah, yang fairing gitu. Cuma lu belum pernah megang kopling? belum. Oh, belum. Belum sama sekali. Nah, itu gue kayaknya pengen ZX25. Cuma kalau nyaman ya pasti zaman ini sih, nyaman X-Max lah, jelas lah, iya. Ayolah, tim X-Max. Iya sih. Racun lagi. Parah. Ya udah kayaknya segitu aja sih. Thank you ya for coming banget. again. Jangan lupa guys subscribe channel dia. Thank you. Yang ini juga di-subscribe. Iya, ini juga subscribe. Oke. Ntar gue bantu story lah ya. Iya. Kayaknya yang harus nonton ke sini lah. Iya. Pokoknya kalau ada pertanyaan yang mau lebih detail ya kalian komen aja di video ini lah ya. Iya. Iya. Oke. Ntar gue bakal cerita lebih detail ke sini. Jangan lupa di like, loncengnya bunyi di klik juga biar tahu update kita, oke? Ada lagi yang tanya nih? Enggak sih. Udah, aja. Aman. cukup ya. Oke. Jadi thank you guys. Thank you, See you guys. next Ya, time. ya pada nikah cepet-cepet lah ya. Oke, thank you. Thank you.